Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Kinkin. Selamat pagi, teman-teman semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Melisa Putri Damayanti sebagai moderator dari kelompok 3. Dan ada anggota saya, yaitu Tabriza Altaf Syarif. Lalu ada Rajwa Izzati Syahira, ada Melani Nur Arinta, dan Nisinta Adiba Rashid. Di kelompok 3 ini akan membahas tentang integrasi sosial. Selanjutnya, untuk materi pendahuluan akan dibaca oleh Rajwa Izzati Syahira. Kepada Rajwa Izzati Syahira, dipersilahkan. Terima kasih kepada Cindy. Materi pertama yaitu ada menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Definisi PKN menurut Muhammad Numan Somandri pada tahun 2001 sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua yang kesemuanya itu diproses guna untuk melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu, yang kedua ada menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Mengapa negara, khususnya Indonesia, perlu pendidikan kewarganegaraan? Apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar PKN? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Dan apakah sejak Indonesia merdeka atau sebelum proklamasi kemerdekaan? Berikut adalah pengertian dari pertanyaan tersebut. Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka muncul pertanyaan bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dan secara lebih spesifik, perlukah sarjana atau profesional belajar pendidikan kenegaraan? Ada menggali sumber federasi nasional. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Dengan organisasi pergerakan seperti Budi Utomo yang menandai kesadaran kebangsaan, proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dan dengan tantangan internal seperti korupsi dan ketidakadilan yang memerlukan pendidikan untuk membangun semangat kebangsaan. Dalam konteks sosiologis, PKN berfungsi untuk menjaga eksistensi negara bangsa dan membangun rasa kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan diperkenalkan melalui buku Civics pada tahun 1960-an, yang kemudian berkembang menjadi PMP dan PPKN. Dan secara politis, PKN mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sistem pemerintahan dan konstitusi dengan kurikulum yang terus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Dan dapat disimpulkan, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dari segi istilah, dari substansi, untuk memenuhi tuntutan zaman dan menjaga keberlangsungan negara bangsa. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika sendiri adalah perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang mempengaruhi PKN.
Dalam dianalisis melalui periode-periode pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mencakup 6 periode dari 1945 hingga sekarang. Dan setiap konstitusi yang memiliki kriteria warga negara yang baik, yang berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang harus disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Dan selain itu, PKN juga harus mempertimbangkan tuntutan perkembangan zaman seperti isu hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, di era globalisasi membawa perubahan signifikan dalam perilaku warga negara, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, PKN pun mendorong pemanfaatan pengaruh positif IPTEK dan melakukan intervensi terhadap perilaku negatif. Dan kurikulum PKN termasuk metode, dan sistem evaluasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK untuk menciptakan warga negara yang sadar dan partisipatif. Lalu yang terakhir ada mendeskripsikan esensi dan tantangan identitas nasional. Pada tahun 2045, Indonesia akan memperingati 100 tahun kemerdekaan dan mengalami bonus demografi dengan banyaknya usia produktif. Hal ini menjadi peluang besar jika dimanfaatkan melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Meskipun di Indonesia telah merdeka pada 1945. Ada pertanyaan, apakah negara ini benar-benar merdeka secara ekonomi? Ekonomi Indonesia saat ini berada di peringkat 16 di dunia dan diprediksi masuk 7 besar pada 2030. Dan peningkatan jumlah konsumen dan konsumen penduduk produktif. Namun, masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan bahasa. Itu menghadapi tantangan untuk menjadi negara yang adil dan makmur, masa depan pendidikan kewarganegaraan juga akan dipengaruhi oleh pelaksanaan konstitusi dan tuntutan kemajuan bangsa. Baik, terima kasih Rajwa Izati Syahira. Selanjutnya, kita beralih ke bab 2. Bab 1, untuk 2 slide selanjutnya dibacakan oleh Tabriza Al-Tabsarif. Untuk Tabriza dipersilakan. Di bab 1 ada kasus dan grup bank. Contoh kasus grup bank. Kenaikan satu yang pertama adalah kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di berbagai perguruan tinggi menjadi isu yang cukup kontroversial, mengingat dampaknya terhadap mahasiswa dan keluarga yang harus menyesuaikan anggaran pendidikan mereka. Kebijakan kenaikan UKT ini seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi, peningkatan biaya operasional universitas, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran tanpa kesulitan pendidikan bagi mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah Indonesia terus berupaya membangun pendidikan yang mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa di Indonesia. Melalui kurikulum yang inklusif, siswa diajarkan untuk saling menghormati dan memahami perbedaan, sehingga tercipta rasa persatuan dan kesatuan di kalangan generasi muda. Yang kedua, konflik etnis. Di Indonesia sering dipicu oleh perbedaan etnis, agama, dan budaya. Namun, konflik tersebut juga dapat dipicu oleh faktor-faktor lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, integritas nasional diperlukan untuk membangun kesadaran dan kesatuan di antara masyarakat. Yang ketiga, bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa
mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa. Atau bisa disebut the founding father. Belumkah selesai, bahkan masih panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Yang keempat, kasus yang terkait dengan dimensi horizontal ini salah satu persoalan dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional dalam masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat guncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa daerah, agama, dan kebiasaan. Yang kelima, fenomena fenomena Korean Wave atau Hallyu telah menjadi tren global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama di kalangan generasi muda Indonesia. Dampaknya terlihat dalam musik, drama, fashion, hingga gaya hidup yang semakin populer dan menggeser minat terhadap budaya lokal. Meskipun Korean Wave memberikan kontribusi positif dalam bidang ekonomi dan hubungan antar bangsa, terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap budaya global dan penguatan identitas nasional yang berlandasar Pancasila. Untuk itu diperlukan kerjasama dalam menyusun pengaruh budaya asing tanpa kehilangan jati diri bangsa. Ah, Next, bab 2, hubungan antara subbab dengan kasus. Itu ada konsep integrasi nasional dan pendidikan. Pentingnya integrasi nasional di Indonesia yang dipengaruhi oleh keberagaman budaya, suku, bangsa, dan bahasa, serta peran pendidikan tinggi dalam memperkuat integrasi tersebut. Pendidikan yang inklusif diharapkan dapat menciptakan rasa persatuan di kalangan generasi muda. Namun, kenaikan uang kuliah tunggal atau disebut UKT yang signifikan pada tahun 2024 menjadi isu kontroversial, menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dan kesetaraan pendidikan. Meskipun kenaikan UKT ditunda, masalah tetap ada karena peraturan yang mendasarnya belum dicabut. Dampak dari kenaikan UKT meliputi penyusutan aksesibilitas pendidikan tinggi. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu, kesulitan membayar biaya pendidikan, melanggar prinsip keadilan, tekanan finansial dan psikologis, yaitu kenaikan UKT yang menyebabkan stres dan kecemasan pada mahasiswa dan orang tua, bahkan memicu kasus bunuh diri di beberapa universitas. Ada risiko drop out. Mahasiswa mungkin terpaksa berhenti kuliah karena tidak mampu membayar UKT. Perparah kesenjangan sosial ekonomi, yaitu kenaikan UKT dapat memperlebar kesenjangan antara keluarga mampu dan tidak mampu. Diperlukan evaluasi kebijakan terkait kenaikan UKT dan status perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH. Revisi Undang-Undang Pendidikan Tinggi UU diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan tinggi di Indonesia dan mencegah komersialisasi pendidikan. Komisi X DPR RI diharapkan mendorong peninjauan ulang terhadap peraturan yang ada dan melakukan evaluasi terhadap otonomi PTNBH untuk menetapkan standar UKT yang lebih adil. Ada perbedaan etnis. Sorry. Terima kasih. Sebelum
Terima kasih kepada Tabriza Altaf Syarif. Selanjutnya akan dibacakan 2 slide oleh Nisinta Adibarasit. Kepada Nisinta dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada perbedaan etnis, agama, dan budaya. Keragaman etnis, budaya, dan agama dapat menjadi tantangan sehingga diperlukan pemahaman dan lalu kedua itu ada demokrasi di Indonesia. Kesenjangan ketimpangan dapat menimbulkan konflik sehingga pemerataan pembangunan itu penting. Lalu ada politik identitas. Penyalahgunaan identitas dapat memecah belah, perlu dikelola dengan bijak. Lalu ada konflik sosial dan separatisme. Penyelesaian adil dan dialog memperkuat persatuan. Lalu ada kebijakan pemerintah. Regulasi yang mendukung persatuan sangat berperan. Lalu ada media dan komunikasi. Media yang bertanggung jawab itu membantu membangun pemahaman dan persatuan. Lalu ada pendidikan. Kurikulum inklusif memperkuat kesadaran kebangsaan. Selanjutnya itu ada proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa. Penyatuan kelompok budaya dan sosial yang membentuk identitas nasional. Pembentukan wewenang oleh otoritas nasional untuk mengatur sosial. Penghubungan antara pemerintah dan kelompok yang diperintah. Konsensus masyarakat terhadap nilai-nilai minimum untuk ketertiban nasional. Tes sosial. Penciptaan tata perilaku terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi integrasi sosial nasional dalam kehidupan bernegara melibatkan 3 aspek utama. Yang pertama itu ada aspek politik, hubungan vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Lalu ada aspek ekonomi, pengaturan hubungan antara daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi hambatan distribusi. Lalu yang ketiga ada aspek sosial budaya, penyesuaian unsur masyarakat untuk menciptakan kesatuan. Dengan demikian, integrasi nasional berperan penting dalam membangun solidaritas dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Nisinta Adibarasit. Selanjutnya 2 slide akan dibacakan oleh Melanie Nur Arinta. Kepada Melanie dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada mewujudkan integrasi nasional. Konflik sosial di Indonesia seringkali dipicu oleh perbedaan dalam suku, ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan diperlukan kesadaran individu dan kolektif. Kesadaran individu melibatkan pemahaman akan keberagaman interaksi sosial yang setara menciptakan kesepakatan sosial tanpa kehilangan jati diri. Sementara itu, kesadaran kolektif melihat konflik sebagai akibat dari perbedaan kepentingan nasional, ekonomi, dan politik yang dapat dicegah melalui solidaritas sosial dan interaksi intensif. Selanjutnya, fenomena Korean Wave atau Hallyu. Nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 sila yang terjadi landasan moral dan etika. Dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara, generasi muda diharapkan menginternalisasi nilai-nilai ini untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara. Peran generasi muda memiliki tanggung jawab dalam memperkuat identitas nasional melalui pendidikan yang menghargai budaya lokal sambil tetap membuka terhadap pengaruh positif dari budaya asing. Terima kasih. Terima kasih kepada Melanie Nur Arinta. Selanjutnya ada kesimpulan.
Integrasi nasional di Indonesia merupakan hal yang sangat penting, keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang ada di masyarakat. Pendidikan memiliki peran strategis dalam memperkuat integrasi ini dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan yang baik, diharapkan generasi penerus dapat memahami dan menghargai perbedaan, sehingga tercipta rasa persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Namun, tantangan seperti kenaikan biaya pendidikan termasuk uang kuliah UKT dapat mengancam prinsip keadilan dan kesetaraan dalam akses pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih untuk memastikan bahwa pendidikan tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk pertanyaan, boleh silakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.